Obrolan seputar farmasi. Bayangkan, jika obat penting untuk pasien acute coronary syndrome tiba-tiba tidak bisa masuk ke Indonesia akibat embargo negara produsen. Rumah sakit dapat mengalami kekosongan stok, terapi tertunda, dan risiko kematian meningkat. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat membuat sistem kesehatan sangat rentan. Selain itu, kasus gagal ginjal akut pada anak akibat campuran sirup obat juga membuktikan bahwa masalah farmasi tidak hanya tentang produksi obat, tapi juga keamanan bahan baku, pengawasan distribusi, dan ketahanan farmasi nasional. Halo Sobat Farmasi, selamat datang di Farmakopedia Ek Obsesi, obrolan seputar farmasi volume pertama. Tentunya di bawah naungan Departemen Kajian Strategi dan bekerja sama dengan Departemen Komunikasi dan Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Bersama saya, Ahmad Syaifikul Mustaqim dari Angkatan 2025 yang akan menjadi moderator pada sesi hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu isu kefarmasian yang sampai sekarang menjadi tantangan besar di Indonesia, yaitu tingginya impor bahan baku farmasi dan tantangan dalam menguranginya. Nah, topik ini penting untuk kita bahas karena berkaitan langsung dengan kemandirian farmasi nasional, kestabilan obat, hingga ketahanan kesehatan Indonesia di masa yang akan datang. Dan tentunya, untuk membahas isu ini kita telah menghadirkan narasumber yang tentu berpengalaman di bidangnya. Beliau adalah Apoteker Dimas Ranggaditya, Sarjana Farmasi, alumni Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Angkatan 2011 yang telah 10 tahun mengembangkan industri bahan baku obat di Indonesia. Dan hingga saat ini, PT Kimia Farma Sungwon Pharmacopeia sebagai salah satu pionir produsen bahan baku obat telah memproduksi 19 molekul bahan baku obat untuk kebutuhan kesehatan di Indonesia. Tentunya pengalaman beliau sangat relevan untuk membahas topik pada hari ini. Baik, selamat datang Pak Dimas. Ya, terima kasih Mas Safik. Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sepertinya Mas Safik apa kabar? Alhamdulillah Bapak. Baik. Sepertinya Bapak sudah sangat semangat nih untuk membahas topik pada kesempatan kali ini. Harus selalu semangat. Baik Bapak, jadi kami telah membaca data bahwasanya lebih dari 80% bahan baku farmasi di Indonesia itu masih impor. Nah, menurut pengetahuan dan pandangan Bapak sendiri yang telah berkecimpung di dunia industri farmasi ini, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan situasi yang ada di lapangan? Dan dalam praktiknya ketergantungan ini tuh sudah menjadi hal yang lumrah atau masih menjadi masalah yang besar nih bagi industri farmasi, Bapak? Ya, baik Mas Safik. Jadi memang ini jadi salah satu masalah yang sebetulnya gitu ya dari sejak lama Indonesia dan pemerintahan yang berganti tiap periode itu selalu merespon masalah ini gitu di program-program strategis yang direncanakan gitu ya. Jadi kalau coba kita track back ke masa lalu gitu mulai dari 1980-an sampai 1990-an itu intensif, hampir setiap program kerja pemerintahan itu ada salah satu upaya untuk mengembangkan kemandirian farmasi di dalam negeri gitu ya. Namun ya seperti yang kita tahu sampai sekarang gitu ya, banyak informasi yang belakangan juga terblow up kembali terutama setelah COVID-19 itu memang kita masih tergantung hingga sekarang masih sampai 90 atau bahkan 95%-nya. Jadi memang fakta di lapangan pun juga demikian adanya. Ya, namun memang dari sekitar 2016 gitu ya, memang waktu itu ada di awal-awal pemerintahan Pak Presiden Jokowi waktu itu memang salah satu instruksi yang diberikan Pak Presiden waktu itu adalah untuk intensif membangun kemandirian farmasi dan waktu itu digandengkan dengan alat kesehatan di Indonesia. Jadi sejak saat itu kebetulan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk join di salah satu perusahaan yang tadi Mas Syafiq sudah sebutkan, PT Kimia Farma Sungwon Pharmacopeia dari awal sejak masih belum terbentuk bangunan hingga
kami harus melakukan transfer teknologi, mempelajari mengenai bagaimana memproduksinya. Itu kami harus belajar ke Seoul, South Korea waktu itu sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan kami kembali untuk mempersiapkan industrinya sampai ready hingga pengembangan bahan baku obat itu selesai sampai tadi yang disebutkan hingga 19 molekul bahan baku obat. Begitu. Namun faktanya mungkin bisa dilihat di berbagai media pemberitaan juga masih ketergantungan itu masih di angka 90 hingga 95%. Baik Bapak, berarti fakta yang ada di lapangan ini benar-benar mencerminkan bahwasanya kemandirian farmasi ini belum tercapai. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih akar permasalahan dari hal tersebut sehingga kita tuh harus mengimpor bahan baku obat dari luar negeri hingga kita olah di dalam negeri itu, Bapak? Iya, baik. Sebetulnya kalau kita coba lihat ke kondisi keumuman, terus kemudian nanti ke spesifik ke kesehatan, terutama sektornya di farmasi gitu ya. Secara umum memang kita ketergantungan dengan impor itu tidak cuma di obat saja gitu ya. Hampir di banyak komoditas yang lain kita juga mengalami itu. Namun hal yang perlu kita lihat berbeda adalah farmasi ini sebagai salah satu sektor utama di dalam sistem kesehatan memang harus dilihat sebagai satu perspektif yang berbeda, yaitu perspektifnya adalah ketahanan nasional. Makanya memang di sejak 2016 hingga sekarang memang bersama-sama dengan pemerintah sendiri juga sudah berupaya untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dukungan gitu ya, untuk membuat supaya industri yang sudah diinisiasi 2016 sampai sekarang ada beberapa yang lain yang mulai tumbuh ini memberikan kontribusi yang cukup konkret gitu ya untuk menurunkan angka ketergantungan tadi yang sampai sekarang di berbagai ini juga masih menyampaikan itu masih hingga 90 sampai 95%. Nah, memang hal itu terus diupayakan dan peran serta dari berbagai komunitas ini sangat penting dan rasanya di podcast ini kita bisa mengangkat gitu ya, mengangkat satu isu yang cukup krusial gitu ya, permasalahan di nasional ini. Selain kemarin yang sudah ada isu yang lain gitu ya, ini kita angkat di kondisi yang lain juga yang memang penting dan penanganannya memang perlu di semua pihak, tidak hanya di satu di peran pemerintah saja atau industri saja, tapi memang akademisi dan community, bisnis dan lain sebagainya harus memang berkolaborasi untuk mewujudkan ketahanan farmasi tersebut. Ya. Baik. Tadi Bapak juga telah menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya untuk kita tidak ketergantungan terhadap bahan baku obat dari luar negeri. Nah, kami juga telah membaca Bapak bahwasanya pemerintah itu juga memberikan upaya yakni mengurangi ketergantungan obat itu dengan seperti TKDN, change source, pengembangan industri bahan baku dan sebagainya. Nah, dari sudut pandang Bapak sendiri, nah apakah itu upaya yang dari pemerintah yang telah dikembangkan, yang telah dipeloporkan ini tuh sejalan dan sudah sesuai dengan apa yang harus kita lakukan sebagai farmasi itu sendiri? Baik, jadi memang kalau berbicara mengenai dukungan kebijakan yang berpihak gitu ya, ini memang ada hal-hal yang memang kita perlu jadikan tolak ukur efektif atau tidak gitu ya. Kalau kita melihat dari segi dampaknya gitu ya, dengan pemberitaan yang masih disampaikan ada di angka 90 sampai 95 gitu ya persen kita ketergantungan dari sejak 2016, tentunya kita bisa melihat gitu ya apakah itu cukup efektif. Namun memang effort itu memang kita juga pahami tidak bisa instan karena komoditas kesehatan, komoditas farmasi ini terutama punya regulasi yang mandat requirement-nya memang cukup ketat dan takes time ya. Nah, itu salah satu permasalahan kenapa industri ini tidak kunjung membanyak atau membesar gitu ya. Satu permasalahannya adalah takes time, commercialization-nya memang takes time. Jadi dari pertama bahan baku obat itu dikembangkan mungkin butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Kemudian setelah itu harus masuk ke change source, prosedur change source di finished good dan itu bisa
memakan waktu 1 sampai 2 tahun juga, hingga setelah ada yang selesai, barulah bisa digunakan. Bahan baku obat yang tadi sudah selesai 2 tahun yang lalu, itu baru bisa digunakan sekitar 3 tahun sampai 4 tahun. Itu satu, memang takes time to market. Yang kedua, memang permasalahan yang menjadi fundamental hampir kebanyakan industri itu adalah skala ekonomi. Kalau kita lihat sekarang produsen atau supplier bahan baku obat terutama di dunia ini kira-kira sekitar kalau ke Indonesia itu sekitar 60% disuplai oleh China dan 30%-nya dari India. Nah, kalau kita coba benchmark populasi dari Cina saja sekitar 1,4 sampai 1,6 miliar, sementara Indonesia 280. Jadi skala ekonominya jauh kalau berbicara dari populasi. India pun juga segitu, sekitar 1,4 sampai 1,6. Mohon koreksi kalau ada penyesuaian. Nah, kira-kira gap dari jumlah populasi saja memang berbeda. Jadi kalau sebuah industri memproduksi skalanya kecil dibandingkan yang skalanya sangat banyak gitu ya, berkali-kali lipat, tentunya ongkos produksi itu berkali-kali lipat lebih berbeda gitu ya, lebih efisien kalau memproduksinya memang skala volumenya jauh lebih besar. Apalagi populasinya sendiri sudah segitu dan dia mendominasi supply global. Jadi size-nya jauh berkali-kali lipat daripada sekedar jumlah populasinya sendiri. Nah, memang gap ini yang menjadikan ongkos produksi di Indonesia, terutama bahan baku obat, itu memang kalau langsung apple to apple, ya seperti kebanyakan industri, akan sulit kalau harus di level of playing field-nya ini nggak imbang gitu. Jadi itu permasalahan kedua. Yang ketiga, jadi memang ekosistemnya belum terbangun. Jadi untuk memproduksi, kalau kita lihat kayak bahan baku obat ini, bahan baku obat ini kan kimia ya, kita berbicara kimia, bahan baku obat ini kan bisa kita kategorikan beberapa. Kalau di peraturan Menteri Kesehatan itu mengkategorikannya ke dalam 4. Kalau di kita coba ambil sampelnya adalah yang kategorinya kimia, bahan baku obat kimia. Karena pengobatan kimia itu masih mendominasi dari keempat kategori itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kimia, jadi industri bahan baku obat yang kita banyak sudah miliki itu di atas 200-an industri gitu ya. Kalau tidak salah sampai 240 industri yang hampir kesemuanya ini adalah finished good gitu ya. Sementara industri bahan baku obat ini industri finished good, di atas itu upstream industrinya adalah industri bahan baku obat, di atas itu masih ada industri specialties chemicals, intermediates, dan fine chemicals. Ini di satu pohon industri di atas bahan baku obat. Di atas itu ada basic chemicals dan petrochemicals. Jadi ini melibatkan ekosistem industri yang masih cukup panjang rantai value chain industrinya. Nah, memang yang sangat berbeda adalah ekosistem ini tidak tersedia di Indonesia. Indonesia dengan tadi sudah ada salah satu yang terbesar adalah kimia farmaseum farmakopia. Namun ekosistem di atasnya itu ada fine chemicals, intermediates, ini belum ada di Indonesia. Fine chemicals, basic chemicals dan petrochemicals ini kita punya gitu ya. Ada beberapa industri yang petrochems juga kita tahu, ada tentunya kita semua tahu gitu ya, ada Pertamina gitu ya dan lain sebagainya. Nah, connecting ini juga belum terbentuk. Itu jadi menambah kompleksitas kalau kita mau membuat industri bahan baku ini betul-betul dari hulu ke hilir. Tapi harus dimulai gitu ya, karena tidak mungkin ekosistem ini terbentuk tanpa ada yang menjadi pionirnya. Nah, ini alhamdulillah sekarang sudah ada, KFSP tadi sudah sekian banyak, permasalahan juga sudah banyak kita profiling. Nah, ini moga-moga gitu ya dalam waktu dekat ini berkesinambungan, kita bisa membentuk ekosistem ini end to end. Ya, itu harapan terbesarnya. Jika itu sudah terbentuk, maka ekosistem ketahanan farmasi untuk bahan baku obat, terutama yang kimia, itu bisa dibilang sudah sangat bisa diandalkan gitu ya. Berarti Bapak optimis nih kalau misal farmasi Indonesia atau industri farmasi di Indonesia ini mampu mengurangi ketergantungan obat dengan cara yang telah Bapak jelaskan tadi.
Baik, berbicara kemampuan sangat mampu karena kita tidak kekurangan untuk resource intelektualnya secara expert kita di bidang kimia itu kita tidak kekurangan. Namun memang saat KFSP hadir dan akhirnya terbentuk tuh dari akademisi di bidang kimia gitu ya, di kimia murni akhirnya tahu kalau bisa diarahkan kepada komoditas obat. Akhirnya ada beberapa yang kemudian membuat satu desain yang memang sudah cukup lumayan jauh gitu ya. Ini untuk membentuk NCE, New Chemical Entities, dan sangat potensial gitu ya. Karena setelah bahan baku obat, kalau mau ke hulu lagi, ini multidisiplin. Harus ada kerjasama multidisiplin. Tidak bisa hanya farmasi saja, tapi sudah melibatkan dengan chemical engineer, kemudian melibatkan juga kemis gitu ya. Dan bauran ini yang memang butuh orkestrasi yang lebih baik gitu ya. Kalau orkestrasi ini membaik dengan dukungan dari kerjasama, kalau bisa sering kita dengar ada triple helix gitu ya, ada pentahelix dan lain sebagainya, ini membaik, maka harapan kita untuk ketahanan farmasi harusnya lebih mampu untuk kita wujudkan gitu. Baik Bapak, berarti dibutuhkan sebuah kerjasama yang baik antara seluruh pihak, bukan hanya dari farmasi saja ya Bapak. Betul, dan salah satu mungkin yang pernah tadi kalau kita bicarakan arahnya kan memang kita belajar dari COVID-19 gitu ya. Jadi COVID-19 itu dalam kaitan ini gitu secara spesifik, waktu itu ada anggaran riset yang diterima oleh PUI UNER gitu ya. Dari PUI UNER itu ternyata berhasil dari beberapa topik yang diangkat, salah satunya adalah NCE untuk melawan COVID-19, itu ternyata PUI Universitas Airlangga sudah mampu membuat kandidat obat yang beberapa kali lipat potensinya lebih poten ketimbang dari obat yang waktu itu beredar. Kalau kita sebut salah satunya adalah favipiravir lah ya, dan beberapa obat yang waktu itu kita gunakan untuk melawan COVID. Nah itu sangat potensial, berkali-kali lipat potensinya ketimbang yang saat itu beredar. Namun ketika hal itu sudah berhasil dikembangkan skala lab ya dengan uji yang in silico dan uji preklinis waktu itu tahapannya ketika mau di scale up kan butuh kemampuan produksi yang berbeda karena harus mengarah kepada produksi skala massal gitu ya. Nah ini yang membutuhkan disiplin yang berkolaborasi. Waktu itu PUI Universitas Airlangga dengan Kimia Pharma Group bekerja sama supaya bagaimana scale up dari chemical ini bisa kita membesar dengan mutu yang masih sesuai spesifikasi. Nah, itu salah satu peluang yang sangat potensial kalau hal ini terus berkesinambungan kita kita pertahankan effortnya kolaborasi bersama ini. Berarti dapat dikatakan ini tuh dapat menjadi suatu upaya untuk daya saing industri dalam negeri ini bisa meningkat, terutama industri kefarmasian itu sendiri ya Bapak. Tentu, iya. Karena waktu itu COVID-19 tadi kita kan learning COVID-19 itu ya masih memang kita ini salah satu kelemahan bangsa kita ini mudah lupa gitu ya. Ini kita sama-sama rasakan bersama gitu ya. Baru COVID-19 kemarin memberikan pelajaran juga, mungkin ini sekarang kita distraksinya udah hal lain gitu ya, topik lain kalau kita lihat di media massa ya. Padahal waktu itu COVID-19 itu memberikan salah satu pembelajaran juga. Tadi kalau kita learning dari COVID-19, waktu itu Indonesia pernah mengalami embargo. Salah satu obat yang merupakan NCE gitu ya, New Chemical Entities, yang kemudian ditemukan bisa menekan penyakit COVID-19, lisensinya hanya bisa diproduksi di 2 negara saja.
Nah, satu produk yang namanya Favipiravir itu sudah disiapkan di port di salah satu negara, karena di negara tersebut kena second wave gitu ya. Akhirnya yang tadinya mau dikirimkan ke Indonesia diembargo oleh pemerintahnya dan kemudian ditarik kembali untuk mengatasi second wave di dalam negerinya. Nah, tentunya hal seperti ini gitu ya menjadi salah satu pembelajaran yang jika terjadi sesuatu gitu ya, memang ya masing-masing akan memprioritaskan negaranya dulu gitu ya. Dan kita sebagai negara yang populasinya 270 atau 200 sampai 280 juta, ya ini bisa jadi cukup terancam gitu dengan populasi yang cukup besar tersebut gitu ya. Ya. Baik Bapak, jadi semisal jika dirangkum dalam satu kalimat nih, ketergantungan impor bahan baku farmasi ini sebenarnya merupakan masalah apa dan kuncinya berada di mana? Menurut pandangan Bapak cukup yang sederhananya mungkin biar kita lebih mudah menerimanya. Ya, kemandirian atau ketahanan farmasi ini sebetulnya permasalahannya itu permasalahan yang lingkupnya nasional harusnya. Dan memang harus disikapi oleh urgensi yang di counter dengan kolaborasi yang lebih komprehensif gitu ya. Komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah sebagai orkestratornya gitu ya, stakeholder kunci, ada industri, ada akademisi, ada komunitas, dan macam-macam ini diorkestrasi oleh pemerintah yang pada ujungnya adalah kita bersama bisa mencapai ketahanan itu. Dan hal seperti ini juga lah yang di awal-awal menjadi kunci keberhasilan negara-negara yang tadi kita sebutkan saat ini sudah bisa menguasai ya suplai global, baik di China, di India. Seperti di China itu dia membuat kawasan industri farmasi terpadu yang didedikasikan untuk produksi bahan baku obat. Demikian juga di Cina, ada kalau kita ini Jawaharlal Nehru Pharmaceutical Commercial Park, ini didedikasikan untuk produksi bahan baku obat yang segala macam kebutuhan supporting utilitiesnya disediakan oleh industri. Dan kebutuhan modal dasar untuk membangun sebuah industrinya itu betul-betul dibeli stimulir. Bahkan terakhir kalau kita bisa cek ada kebijakan yang namanya production link incentive gitu ya. Ini diberikan insentif dari pemerintah untuk sekitar lebih dari 180 molecules untuk diproduksi di industri yang ada di India. Nah, hal-hal semacam itu mesti diorkestrasi bersama-sama dengan semua stakeholder untuk mewujudkan ketahanan farmasi yang memang kita impikan bersama gitu ya. Ya, terakhir Mas, ini tambahan lagi dengan adanya kemudahan mengenai digitalisasi gitu ya, berkembang berbagai kemudahan dalam hal pengembangan obat. Ini proses obat-obat inovasi yang sedemikian cepatnya gitu ya. Tadinya 12 tahun sekarang hanya butuh beberapa bulan saja. Nah, kita ada di mana untuk bisa mengejar itu dengan jumlah populasi ini. Jadi kalau kita tidak leaping gitu ya, kita tidak segera mempersiapkan kemampuan kita, maka kita akan semakin jauh tertinggal. Betul. Untuk ketahanan itu. Ya, sekali lagi, ya ini sedikit lah ininya. Kalau penyakitnya itu kapanpun bisa muncul penyakit baru yang kita tidak bisa ketahui sekarang, tapi di berbagai ini bisa dilihat ada disease X, ada pandemic X yang diprediksi dalam beberapa tahun setelah COVID-19 gitu ya, anytime bisa muncul, dan kesiapan kita seperti apa untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu. Baik, kira-kira itu, Mas. Baik, ternyata harapan Bapak juga sangat besar nih untuk tentu. Ketahanan farmasi di Indonesia. Tentu, iya. Baik Bapak, jadi tadi merupakan pertanyaan terakhir pada Farmakopedia X Obsesi, obrolan seputar farmasi volume perdana ini. Yeah. Nah, sebelum mengakhiri, izinkan saya membacakan kesimpulan dari percakapan kita pada hari ini. Yeah. Mungkin sebagai kesimpulannya adalah pengembangan industri farmasi dalam negeri membutuhkan
proses panjang karena regulasi yang ketat, tantangan scale up produksi, serta tingginya ketergantungan impor bahan baku obat yang masih mencapai 90-95%. Nah, meski demikian, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan industri farmasian ini. Pengembangan bahan baku obat hingga ke sektor hulu itu membutuhkan suatu kolaborasi, tidak hanya dari pihak farmasi saja, tapi juga multidisiplin seperti kimia, teknik industri, dan lain sebagainya sebagai bentuk kolaborasi triple helix agar tercipta ekosistem farmasi yang berkelanjutan. Nah, contohnya yang tadi telah Bapak sebutkan bahwasanya keberhasilan riset UNAIR juga telah mengembangkan kandidat obat COVID-19 yang memiliki potensi tinggi di tingkat laboratorium, kemudian dilanjutkan melalui kerjasama melalui kimia farma dan proses scale up produksi massal dengan mutu yang sesuai standar. Nah, dengan kolaborasi ini semakin memperkuat antara pemerintah, akademisi, dan industri bahwasanya diharapkan Indonesia itu mampu mewujudkan kemandirian farmasi secara nasional serta memperkuat ketahanan kesehatan melalui pengembangan bahan baku dan produk farmasi dalam negeri yang berkelanjutan. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak telah membersamai Sama-sama. kami pada hari ini. Sama-sama, Mas. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan insight dan wawasan terkait materi pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Kimia Farma Sungwon Farmakopeia yang telah mendukung kegiatan Farmakopedia X Obsesi obrolan seputar farmasi pada volume pertama ini. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Sobat Farmasi yang telah menonton percakapan kita dari awal hingga akhir. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di Farmakopedia sesi berikutnya.